Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dibukakan pintu hati dan pikirannya untuk bisa mudah menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya ya anak-anak. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SMA Islam An-Nijam, masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam An-Nijam Medan. Dan di pertemuan kita yang kedua, di bab yang kedua juga ini tentang teks eksposisi, anak-anak kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Setelah sebelumnya kita di pertemuan yang kemarin itu kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, silahkan anak-anak buka di buku paketnya ya nak, di halaman 70 mulai dari kegiatan 1 itu membandingkan kebahasaan teks eksposisi. Baik, KD kita masih sama, yaitu KD 3.2 dan 4.2, yaitu masih berbicara tentang struktur kebahasaan teks eksposisi dan juga tentang struktur juga kaidah kebahasaan ya dari teks eksposisi itu. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mengetahui apa saja struktur kebahasaannya, dan itu ada juga di buku paket, kita pahami dulu ya anak-anak apa saja jenis-jenis dari teks eksposisi. Jadi macam-macam teks eksposisi itu, yang pertama itu ada definisi. Jadi kalau kita mau menulis teks eksposisi, eksposisi kan teks yang memaparkan suatu informasi kepada pembacanya. Nah, bisa kita menggunakan pola pengembangan definisi. Definisi terhadap suatu hal. Misalnya definisi yang paling dekat dengan kita, definisi cinta misalnya ya. Nah, itu kan sangat banyak sekali gitu ya. Menurut beberapa pakar boleh kita kemukakan. Nah, kalau informasi itu kita sampaikan dalam sebuah teks, namanya pola pengembangan definisi. Baik, berikutnya ada yang namanya pola pengembangan proses. Ya, proses ataupun langkah-langkah melakukan sesuatu. Ini yang paling banyak dalam sebuah teks eksposisi. Tips-tips ya, cara-cara. Itu masuk ke dalam teks eksposisi yang bermakna proses. Berikutnya ada yang namanya perbandingan ya. Kalau ada yang dibandingkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki persamaan sifat ya, maka ini jenisnya juga teks eksposisi. Misalnya sama-sama membandingkan harimau ya, harimau Sumatera dengan harimau Afrika misalnya. Nah, ini kalau kita buat dalam teks, maka namanya ini teks eksposisi. Berikutnya polanya bisa klasifikasi, atau bahasa lainnya adalah mengelompokkan ataupun menggolongkan. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang pendidikan, dibagi misalnya ada pendidikan formal, ada pendidikan informal ya, dan seterusnya diuraikan, maka pola pengembangan itu disebut dengan pola pengembangan eksposisi. Pertentangan ya, kalau ada dua hal yang dipertentangkan, kontradiksi gitu ya, ada dua sisi yang berbeda, kita ulas dalam sebuah teks, itu juga bisa memungkinkan pola pengembangan eksposisi. Yang penting dia isinya itu berupa informasi. Berikutnya nak, kita lanjutkan. Pola yang berikutnya adalah ilustrasi, yaitu memberikan contoh-contoh terkait dengan misalnya
hal-hal yang berhubungan atau bersifat ilmiah. Nah, diberikan contoh-contoh supaya memudahkan bagi pembacanya. Jadi pola-pola seperti ini disebut juga dengan pola ilustrasi. Dan yang terakhir adalah jenis teks eksposisi yang berpola analisis. Kalau kita ingin menulis analisis terhadap suatu peristiwa, suatu hal, itu bisa dalam pola eksposisi dengan kerangka yang kemarin kita sepakati, ya. Anda semua ini, ya, baik itu definisi, baik itu proses, perbandingan, klasifikasi, pertentangan, ilustrasi, analisis, itu bisa kita buat dalam eksposisi asal memenuhi strukturnya, ya, struktur yang kemarin, struktur dari teks eksposisi itu yang terdiri dari tesis, argumen, dan juga rekomendasi ataupun penegasan ulang. Ya. Jadi polanya macam-macamnya itu bisa definisi, bisa klasifikasi, bisa analisis, bisa ilustrasi. Yang penting kalau strukturnya memenuhi 3 hal ini, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, maka teks tersebut bisa dikatakan bercorak eksposisi. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ini, yaitu diharapkan siswa bisa mengetahui unsur kebahasaan dari sebuah teks eksposisi. Itu bisa Ananda perjelas lagi, ya, bisa Ananda memudahkan untuk memahaminya. Di buku paket ada juga di halaman 72. Di situ pada tugas 2, silakan Anda buka. Di situ disajikan sebuah tabel, yaitu adjektiva, makna leksikal, dan di sebelahnya lagi ada kata bentukan di halaman 73-nya, ada prasa, adjektiva, dan seterusnya. Untuk prasa, silahkan Ananda ulang kembali pembelajaran kita. Di pertemuan yang pertama itu kita ada mengulas tentang prase. Di bagian teks laporan hasil observasi ada kaidah bahasanya, itu kan kemarin membahas prase. Kalau kurang jelas nanti bisa Ananda buka di videonya di link tersebut, ataupun Ananda bisa searching informasi sumber-sumber rujukan yang lain tentang prase ini. Nah, kita fokuskan saja dulu yang ada di buku, yaitu aspek kebahasaannya. Yang pertama, biasanya aspek kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi itu menggunakan makna leksikal. Jadi dulu ya nak ya, menggunakan makna leksikal. Ya, makna leksikal itu disebut juga dengan makna yang sebenarnya, ataupun disebut juga dengan makna kamus, di mana makna leksikal ini makna yang belum mengalami proses tata bahasa. Jadi kalau misalnya kalau di KBBI itu adalah berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan dengan kosa kata. Jadi masih kata dasar deh ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Jadi belum mengalami proses imbuhan, belum mengalami proses pemajemukan. Nah, itu bisa Anda lihat materinya di pertemuan yang sebelumnya, khususnya judulnya adalah jenis makna dan perubahan makna. Di situ ada jenis makna itu dibagi kepada makna leksikal, ya kan, ada makna gramatikal. Kalau kurang jelas bisa ditonton kembali videonya ya, dengan judul yang jenis makna dan perubahan makna. Baik, berikutnya kaidah yang berikutnya ini ya, ada nomina ya. Ada nomina disebut juga dengan kata benda. Baik. Kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat biasanya berkedudukan sebagai subjek. Jadi nomina ini sebagai subjek. Kemudian ciri yang berikutnya dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar, ada yang berbentuk nomina turunan.
Berikutnya nomina dasar merupakan contohnya gambar, meja. Kalau masih bingung ya, di sini berikan contohnya. Rumah, pisau. Kalau nomina turunan, contohnya perbuatan, pembelian, maksudnya turunan ini ya, Anda semuanya. Maksudnya turunan di sini ini sudah mengalami proses grammar atau tata bahasa. Bisa dia imbuhan, ya kan, bisa dia prosesnya imbuhan, bisa juga pengulangan. Misalnya imbuhan apa itu, misalnya sini buat menjadi perbuatan, beli menjadi pembelian, kuat menjadi kekuatan. Jadi kuat itu yang pertama ya, kalau kuat ini jangan bingung ya, kuat itu kan pertama menyatakan adjektiva, kata sifat, tetapi setelah menjadi imbuhan kekuatan ya, menjadi kekuatan ya, ini menjadi nomina ya, kata benda abstrak. Nah, apa itu kata benda abstrak? Bisa Anda lihat di video Bapak juga yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin tentang kategori kata. Iya, betul sekali. Baik, itu nomina. Baik, ciri yang berikutnya adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat, bukan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, jelek, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya sama, Anda bisa lihat juga di materi kategori kata. Baik, berikutnya ada perba ya. Perba disebut juga dengan kata. Sebelum perba kita masuk ke adverbia. Adverbia disebut juga dengan kata keterangan, kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana, keterangan alat, keterangan cara, dan lain-lain. Contohnya dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. Ya, keterangan waktu ya, adverbia ya, membantu kata yang melengkapi suatu informasi yang berupa keterangan tempat dan bisa juga keterangan waktu. Jadi kata keterangan ya. Baik, berikutnya ciri yang berikutnya ada konjungsi atau kata hubung ya. Ada konjungsi dapat digunakan untuk teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Jadi untuk memperkuat struktur bagian argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk koherensi kalimat. Koherensi itu maksudnya kepaduan ya. Korelasi itu maksudnya hubungan. Dapat pula mengombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga tercipta keharmonisan makna maupun struktur. Nah, ini berikut disajikan beberapa contoh konjungsi. Jadi ini bisa Anda lihat dari konjungsi hubungan waktu, ya, konjungsi gabungan, pembatasan, tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan atau penguatan, konjungsi penjelasan, dan konjungsi perbandingan. Sebenarnya masih banyak juga yang lainnya ya. Nah, ini hanya memudahkan kita untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan konjungsi. Konjungsi waktu, misalnya ada kata sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Nah, konjungsi itu kan ada yang konjungsi yang bertingkat, ada juga konjungsi yang setara ya. Makanya nanti di buku itu ada juga dipelajari tentang kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk bertingkat bisa Anda pelajari lagi di materi saya juga sudah ada. Itu judulnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Silakan Anda buka videonya dan itu sudah ada di pertemuan yang tentang teks laporan hasil
observasi, ya. Jadi itu tujuan kata penghubung yang Bapak tampilkan di sini adalah sebagai contoh saja. Sebenarnya kata penghubung juga masih banyak yang lainnya. Baik, kemudian sebuah teks eksposisi biasanya aspek ataupun kaidah kebahasaannya itu ada pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti. Jadi kata ganti ada dua, dibagi dua ya nak ya. Ada kata ganti orang atau persona, ada kata ganti non persona. Ya berarti bukan menunjuk pada orang, ya. Misalnya kata ganti yang ini misalnya pakai kata ganti penunjuk, ya. Ini ya. Seperti ini, itu, sini, sana. Kemudian ada pronomina penanya, contohnya apa, mana, siapa. Nah, kalau kata ganti orang ini sudah lazim ya, ada orang pertama tunggal atau orang tunggal ya, pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya, misalnya pakai kata saya, aku ya, iya, dia, itu kan orang kedua, engkau ya, orang ketiga dan seterusnya. Itu sudah sering ya Naya dijumpai dalam sebuah teks. Baik. Mungkin itu saja ya anak-anak pada pertemuan kita kali ini tentang kebahasaan teks eksposisi. Yang Bapak sampaikan ini hanya menambah pengetahuan saja, sifatnya adalah transfer pengetahuan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana keterampilan itu bisa Ananda latih itu di tabel-tabel yang ada di buku ya. Yang ada di buku itu dimulai dari halaman 72, 73 dan 74. Itu ada membahas juga kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Ya, nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang, ya kan. Ada kalimat verbal itu kan. Tapi untuk pelajaran kita kali ini, pertemuan kali ini itu lebih fokus kepada halaman 72 dan 73. Demikian anak-anak pelajaran kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.